Oke. Guardian of the Galaxy. Here we go. Yo guys. Selamat datang lagi di Hero Review dan kembali lagi kita di Geeky Talk. Yoi, dan untuk di video kali ini kita bakal membahas the newest Marvel film, apalagi kalau bukan The Guardian of the Galaxy Volume 3, atau bisa dibilang film terakhir dari trilogi Guardian of the Galaxy. Dan ya, kita sudah nonton sebenarnya dari pertama kali keluar di hari pertama ya kan, hari Rabu kita langsung nonton. Dia udah nonton 2 kali ya kan, dan ya teman-teman, seperti biasa kita bakal bagi jadi 2 bagian. Jadi satu video ini jadi ada yang bagian spoiler dan no spoiler dan spoiler ya kan. Di no spoiler kita bakal memberikan pendapat overall kita saja, dan di bagian spoiler kita bakal bahas-bahas aja sih selintasnya aja di pikiran. Alright, Guardian of the Galaxy Volume 3. Oke, Evan seperti biasa, the expert. Yeah, right. Mungkin sedikit mengingat-ingat aja ya ceritanya sih. Intinya ya kita diberikan ceritanya si Rocket sih pada intinya ya, fokus utamanya kita, karena ceritanya Rocket juga belum dikasih tahu di film-film sebelumnya atau belum dieksplor lebih dalam. Jadi intinya Rocket mengalami suatu musibah di awal ya kan, dan dia hampir di dalam kondisi sekarat, dan berhubungan dengan latar belakangnya dan masa lalunya dengan sosok kuat ya kan bernama The High Evolutionary. Itu dia. Bukan evolutionary ada R. Dan intinya satunya cara untuk menyelamatkan Rocket, Guardian ini butuh bertemu ya kan dengan The High Evolutionary ini dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan ya kan, terutama bersama Rocket. Dan itu sih intinya, dan menurut gua intinya sih benar-benar ini film benar-benar mempermainkan emosi dan perasaan lu banget sih buat gua ya, terutama apalagi yang memang ya kita udah ngikutin kan dari film pertama, film kedua, jadi udah mengenal banget nih karakternya siapa gitu. Jadi kayak nggak begitu dikasih tahu lagi sih latar belakangnya, intinya udah langsung menurut gue sih fokus pada dinamika hubungan antara setiap karakter gitu, kayak misalnya Drax dan Mantis ya, ini contoh-contoh aja gitu ya. Atau Nebula. Sekarang Nebula sama Rocket ada kayak hubungan dia sama Rocket juga. Peter sama Gamora yang belum move on. Dan ya mengeksplor siapa setiap karakter-karakter ini seiring pertualangan mereka menyelamatkan Rocket dan melawan High Evolutionary. Tapi kayak ya itu sih, back and forth antara setiap karakter itu yang menurut gue ya bikin kena banget sih di film ini. Dan ya apa ya, agak beda juga sih secara secara looknya dibanding film sebelumnya. Ini James Gunn kayak udah style James Gunn banget ya. Gue nggak tahu ya. Tapi James Gunn menurut gue intinya how to describe his film is just it works, it's weird but it works. Itu doang sih. Ya ada beberapa momen yang kayak kalau di film lain mungkin it looks weird. Kita bakal bahas lagi di bagian spoiler. But it's James Gunn, it just works. It just works, dan ya lucu. Action, ada momen action yang kayak scene action yang it's keren banget sih menurut gua. Ya baik lagi sih, ini fokus di emosi setiap karakternya sih. Jadi hampir setiap karakter memperlihatkan emosi yang cukup besar gitu maksudnya ya. Kayak setiap karakter tuh kayak ada momen tersendiri lah. Ya, I don't know, gua menurut gua sih secara kayak misalnya action, komedi dan segala macam itu udah oke aja. Jadi yang bikin bikin bagus film ini sih lebih ke itu sih, emosi setiap karakter sih, dan pendalaman itu sih, konflik di dalam diri ya bisa dibilang. Dan juga terakhir wrap up everything nicely, minimal baik lagi setiap karakter udah cukup lah gitu ya, kayak Peter, si Drax juga, si Batista kan udah kayak udah cukup ya jadi Drax. Kita bakal bahas tuh si Drax. Tatar ya di Drax. Apa nih Drax konklusinya apa ada nanti lah. Dan ya itu sih menurut gue. Dan kalau dikasih rate nanti ya, udah lu dulu deh. Kita kasih rate. What do you think, man? Ini review gue sangat singkat.
Jadi L juga ini duduknya loh kayak. I agree. Benar bro. So fucking lazy bro. Ya. Apa aspek lain lah. Man, nggak kerasa loh Guardians ini udah 9 tahun bersama kita. Iya sih benar-benar. Akhirnya pertama keluar tahun 2014, nggak ada yang tahu mereka siapa. Iya, yes. Dan sekarang mereka kayak household name dan mereka again di film ini, man, James Gunn itu mungkin kayak salah satu filmmaker yang benar-benar ada khasnya kelihatan di MCU. Dia benar-benar membawa cita rasa dia ke film ini, dan it was glorious buat gue. Although menurut gue ada sedikit ada sedikit disonan lah. Kayak kalau kita nonton filmnya, inti kayak jantung filmnya itu sangat emosional, sangat dark, cukup grim sih. Iya. Tapi filmnya masih dipepper oleh fun ya. That MCU jokey fun gitu-gitu. Jadi ada sedikit disonan juga sih menurut gua. Inti film itu bisa kayak jadi film kepisah sendiri dibanding sisa filmnya. Walaupun plotnya emang sangat self-contained, justru gua malah suka karena itu. Nggak terlalu mencar ke ngeset. Iya itu ya good point sih. Yeah. Saya fokusnya baik lagi ke Guardian-nya aja sih nggak. Iya mungkin dibanding film sebelumnya ya sih. Film sebelumnya agak lebih explore mungkin. Yang pertama sih. Pertama ya. Yang pertama sih. Yang kedua juga rada self-contained sih. Guardian sama biasanya kayak di dunia mereka sendiri. Which is good menurut gua. Iya, overall very good. Although ada satu karakter nanti mau gua bahas, kayak I think they forgot to put him in the script. Oh shit. Sampai last minute. Wait, siapa? You know what I'm talking about. Ya nanti. Gak lupa gue. Lu kan baru nonton. Gue udah kayak seminggu nih. Oke. Itu pas gue bahas sama teman-teman kemarin, kayak gila nih karakter, kayaknya mereka lupa naruh di naskah. Baru sadar kalau ada nih karakter, kayak pas di final draft langsung masukinnya udah. Oke. Tapi ya overall untuk konklusi generasi Guardians ini, gue cukup satisfied. Dan I wanna see where this goes. Especially buat Star-Lord dan Rocket gitu-gitu. Yeah man, they say it's the end, but never know. Hopefully. Never say never. Never say never in the MCU. But mungkin untuk wrap up bagian no spoiler, langsung saja sih rate ya, kita kasih rate nih, score or whatever it is. Oke, Oke, lu dulu silakan. Sorry. Fuck sake. Guardians of the Galaxy 3 gue enjoy. Gue kasih 8 dari 10. Oke. 8 out of 10. Yeah. No nonsense. No nonsense. Saya suka. Bagus gue suka. I give 6. Kayaknya oke sih, 5 out of 10. Oke, kalau gue sih, again man, ini one of the best trilogy franchise di MCU. Buat gue sih it's my favorite, so it's probably the best. Mungkin recency bias juga, tapi Guardian of the Galaxy nggak gue ngerasa nggak pernah miss dari 1, 2 sampai 3 gitu, dan ketiga satu, kedua, ketiga it just keeps getting better, dan ketiga gue couldn't ask for more sih gitu kan. Buat setiap karakter udah jelas segala macem. Gue bakal kasih 9 dari 10 sih. Udah sih. Oke. 9 dari 10 sih. I mean it's just one of the best trilogy sih. Salah satu, mungkin enggak salah satu, tapi it just didn't miss dari setiap filmnya. Itu dia teman-teman, Guardian of the Galaxy. Buat yang belum nonton nonton. Tapi ngikutin dulu ya 1, 2, 3 kali aja, masih ada yang ketinggalan atau miss. Butuh sih untuk nonton film ketiga untuk mengalami experience the full experience. I don't know, itu harus. Kayak honestly just watch, nonton aja kayak dari yang pertama. It's a good time. Oke, langsung ke bagian spoiler. Here we go.
Ya ini sih udah nggak ada, tadi aja sebenarnya nggak ada skripnya ya, apalagi ini ya. Oke, langsung aja. Sedih. Pak baru mulai udah kayak frame pertama man. Itu I think it's one of the best opening scene ever man. Si Rocket dengerin lagu langsung kayak nope, I'm not ready for this. Bukan dengerin loh, itu dia. Oh iya ini ya speaker ke satu menyiar ke satu markas. Ya man, itu gue kayak langsung okay, I'm not ready. Yeah. Take me out. Langsung tadi karakter apa yang lo maksudnya? Adam Warlock. Oh, Adam Warlock. Oke. I mean, menurut gue sih mungkin bakal nge-setup untuk film nextnya sih kayaknya. Iya. Ya, oke, nggak tahu sih alasan. Ya kalau pembelaannya mungkin buat selanjutnya aja sih. Karena kalau buat dibelain ya, lebih fokus ke Guardian aja sih. Kalau fokus ke karakter lain. Inclusion dia rada-rada. Iya, belum ada sih sebenarnya. Kayak biar. Ya, belum terlalu ada. Masih blow on banget, Pak. Akhir yang jadi itu apa? Adam dan Goda itu lucu banget sih, Pak. Sumpah itu lucu banget. Soalnya itu yang gue maksud memainkan perasaan lu, men. Gue kayak, anjir nih Star-Lord is it over? Is he gonna die? Gue langsung mempersiapkan diri nih. Banyak, man. Apa? Dan kayak pas kan si Batista bilang dia udah mau out dulu jadi Drax kan. Iya. Ada kayak 2 kali Drax tuh gue kira hilang, gue kira selesai udah. Tapi Star-Lord ya, oh my God. Sorry ya, itu the end of the movie. Ngingetin gue sama yang kedua si siapa namanya, si Yondu juga, familiar scene, semuanya udah kayak emosi tiba-tiba. Iya makanya kan. Tapi you know what? Setelah gue nonton kedua kalinya, di bagian itu, kenapa Star-Lord di film ini nggak pakai helm dan jetpack dia? Gue lupa kalau misalnya film lalu kayak mereka hilang atau apa gue nggak tahu. Tapi di film ini dia nggak pakai jetpack atau helm. Iya. Karena bisa napas di luar sih. Biar scene di akhir itu bisa kejadian. Iya jadi nggak iya bener jadi ya udah sekaligus aja ya nggak usah dipakai. Kayaknya rusak nggak sih? Lupa gue. At some point maybe. Emang iya ya? I don't know. Di Endgame itu. Oh iya Pak, rusak Pak di film rusak ya? Kedua yang lawan Ego. Iya. Oh oke. Lawan Ego ada yang pecah. Nah, cuman di Infinity War masih make deh. Nah itu yang gue lupa. Di Infinity War masih ada ya. So itu langsung debunk sih. Gue inget yang kedua rusak, tapi ya udah sih. Iya. Oh dan gue suka Guardians akhirnya pakai seragam. Oh seragam yang di komiknya sih. Iya. Ya kita mulai dari mana sih? Mungkin fokus kalau Rocket ya kita kalau ngomongin Rocket. Iya man. Rocket tuh inti filmnya man. Inti filmnya sih. Tapi kalau lu perhatiin ya emang udah di setup dari film pertama, kedua emang karakternya udah kayak rada sedih gitu. Kayak ada sesuatu gitu man. Yang ya itu sih yang kita penasaran gitu ini masa lalunya kenapa gitu kan. Dan ya udah sih langsung sih sedih banget sih. Yeah man. Dan itu sih kayak sisi dimana it's pretty dark film ini. Tapi actually banyak kayak body horror, mutasi binatang. Tapi kadang suka abis itu kasih punchline komedi atau lainnya sih dialog-dialognya yang dialog-dialog yang agak konyol juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bedah dikit ya itu sebenarnya agak deep gitu. Dan itu pun juga I guess nggak terlalu jaring banget dibanding film lain karena Guardians kan emang brandnya rada lebih konyol dari awal. Iya. Dibanding kayak Thor gitu kayak tiba-tiba jadi gitu. Iya makanya. Iya ini emang udah begitu. Masih kebanyakan sih menurutku. Tapi kayak considering stakes filmnya Rocket lagi kayak even Star-Lord sendiri yang di tengah film kayak ngomong come on we have to save Rocket atau apa. Pas mereka lagi pada bercanda. Dan kita the high. Oke, mungkin langsung the villain dulu sih. The high evolutionary I think one of the best performance. Keren banget cuy, keren banget. Gue dapat banget sih itu. Is he the best? Might be the best. In terms of performance. Tapi menurut gue sih in terms of yes bagus, tapi cuma di akhir-akhir aja sih. Di akhir-akhir dia rada terlalu banyak teriak.
Tapi di awal-awal sih pas dia lagi di flashback-nya Rocket. Flashback-nya Rocket itu bagus sih. Bagus banget sih. Awalnya dia ternyata kelihatan calm, kayak wise, you know, like he's the higher kind of position, and then man, he's too high. Dia kastanya. But then Rocket bisa he know yang cara bikin itu nggak marah kan si binatang-binatang yang dijadiin inovasi. Itu. Dan di situ si si evolutionary langsung kayak manusia sih, dia langsung kayak marah-marah deh, langsung emosi, dia langsung kayak nggak merasa itu kayak itu keren banget. Itu performance keren banget. How do you know? Yes, I know this, but how do you know? Itu keren banget sih. Enggak, gue pengen ngomongin itu sih. Balik lagi ke siapa namanya, Adam Warlock tadi lu bilang ini karakter yang dilupakan ya. Gue pengen touch itu lagi sih, karena emang di awal menurut gue dia have a really strong impression. Kayak di awal dia langsung ngabisin Guardian, ngelukain Rocket, Rocket sampai sekarat, terus si siapa namanya Nebula sampai bro she's dead. Itu udah hancur badannya. Oh yeah, of course dia bisa begitu. Dan gue pengen mention sih Rocket. Oh iya, emang ya? Kan di upgrade kata Nebula. Oke. Dia gue pengen ngomong itu si Nebula dari pertama gitu ya, pertama muncul, she just keeps like semakin bisa begitu, kayak semakin parah gitu. Awal mungkin kayak pala doang, habis itu leher. Film selanjutnya nanti yang in the hallway scene, di scene yang di hallway gila. Ada slow mo yang dia kayak mukanya nggak sampai sambil berantem rusak. It just keeps getting worse. Emang jadi kekuatan dia. Udah jadi kayak udah dia bisa begitu, ngeri banget, diparahin aja gitu. Terus si Drax juga dikalahin, bro. Groot, what the fuck, dia tinggal kepalanya doang. Tinggal kepala. Dan dia have a strong impression in Adam Warlock di awal, tapi terus this is the moment I lost him. Ditusuk, that hurt. Itu agak menurut gue itu baru hint gitu, kayak this guy is dumb. Alright, this guy is dumb. Don't expect too much. That hurt. Langsung kabur. Karena maksudnya ya ini lumayan karakter yang terutama yang mungkin ngikutin komiknya atau apa gitu kan. Ini lumayan karakter yang lumayan di antisipasi gitu. Maksudnya ditunggu-tunggu lah. What role that he is gonna bring, you know, in the MCU gitu. Dan we find out that he is dumb. Mungkin maybe it's too late. Kan kalau dia kan terkenal soalnya dia touch ke Thanos gitu-gitu. Thanos kan. Infinity Gauntlet kan komik. Jadi ekspektasi orang-orang kan dia mungkin diintroduce tuh ya di zaman-zaman Infinity War, benar. Gitu. Udah 6 tahun loh setelah Guardians 2. Man, ada lewat juga sih. Jadi kayak I don't know, kayak orang-orang juga udah pada lupa sama post credit scene yang di 2 kan. Kayak apa ya? I don't know, he could be anyone, really. Bisa gladiator, bisa Hyperion. Tapi ini jadinya ada Warlock. Ya udah, ujungnya buat nerusin generasi selanjutnya aja sih. Satu sisi agak disayangkan karena karakternya bego banget. Maksud gua ibarat itu jadi introduce this karakter. The first movie, like first appearance, that's him. You know, it could get better, but Ngomelin Mae terus ya. Mungkin bisa get better, mungkin bisa punya role yang besar, tapi ya untuk introduce-nya sangat disayangkan aja sih. Terus ini si Guardian mencoba menyelamatkan Rocket ya kan. Jadi sepanjang film sih agak untuk karakter Rocketnya ya hanya lebih ke latar belakang, lebih ke kisahnya dia di masa lalu gitu kan. Karena sepanjang film dia nggak begitu muncul gitu sebenarnya ya. Dia kan sekarat mau mati doang gitu. Which is pretty interesting. Gua rada suka karena jadi si karakter Rocketnya kita bisa fokus di masa lalunya aja gitu. Jadi nggak begitu bolak-balik. Masalahnya gini terus sekarang lagi gimana, yang penting fokus aja masa lalunya. Biar yang sekarang dulu aja. Biar si Guardiannya yang lain. Itu lumayan
menarik sih menurut gue, itu bagus sih gitu. Dan ya kita diperkenalkan beberapa karakter dan teman-temannya yang agak wholesome sih, wholesome banget sih Pak. Gak ada lucu apa aneh-aneh, nggak ada apa ya keburukan. This is wholesome moment. Si Rocket, Floor, Layla dan situasi mereka. Siapa namanya? Yang si sama Layla. Menurut gue aspek Backstreet Rocket itu mungkin aspek film ini paling kuat, like bar none, come on. Karena apa ya? Kerasa gravity kayak apa? Keseriusan situasinya gitu. Jadi yang benar-benar nge-ground stakes yang ada di film itu. Dan bahkan lebih banyak sisi itu dibanding mungkin dia di eksperimen itu sebenarnya nggak begitu diperlihatkan banget gitu. Lebih ke yang sempat tuh yang dikasih lihat si siapa Nebula nge-project roket lagi di eksperimen itu kita juga nggak dikasih lihat, tapi kita lihat ekspresi yang lainnya kayak it's worse than me gitu udah yang kayak oke, kita yang nonton pun juga sebenarnya nggak perlu tahu itu that's dark, you know what I mean? It hurts. Dan sedih banget pasti teman-teman dibunuh-bunuhin. Ada momen-momen yang kayak the sky endless, it's forever. Fuck. That's deep. Dan Rocket akhirnya menemukan bahwa yes, he is indeed a raccoon. Di akhir ya. Itu di akhir banget Rocket sih. Raccoon. Iya, di akhir banget setelah semua itu. Dan itu mungkin lebih ke konklusinya sih untuk karakter Rocket gitu, bahwa finding out who he is, dan lebih ke accepting diri dia sih, karena yang ngebuat dia doesn't accept everything as it is ya kan, kayak di akhir tuh si Rocket bilang kan kayak dia bukan mau ngejar perfection sih, lebih ke dia tidak menerima apa adanya gitu kan. Dan itu sih kesimpulannya Rocket aja. Makanya kesimpulan Rocket yang mungkin belum move on dari teman-temannya yang dibunuh, dan ada momen yang kayak dia bertemu tuh di hampir di ujung kematiannya kan. Apa ini sedih loh. Makanya sedih banget di ujung kematiannya. Dari situ sih itu momen kayak dia accept, it's time to it's not yet, I accept guys, nanti kita bakal ketemu eventually, but accept. Dan di situ sih terus ketemu Raccoon, I am Rocket Raccoon, finally accept himself, man. Rocket Raccoon 100%. What else? Peter. Oke, mungkin gue baru sadar kayak mungkin di film ini paling dikasih lihat kayak sisi caring dia. I mean dia di awal kayak begitu, kayak udah hopeless, mabok-mabokan baru mulai. Sekali Rocket jatuh tuh dia langsung kayak dunia dia tuh kembali ke kehilangan gitu. Karena itu sama. Sebenarnya itu mirip ke Rocket juga sih, tapi Peter lebih sedang merasakan di saat itu kan. Kayak dia kan kehilangan Gamora sebelumnya, bukan sebelumnya tapi di awal ibunya, Yondu itu dia maksudnya, Yondu. Jadi kayak dia tidak ingin kehilangan teman-temannya sih, dan itu terlihat banget sih. Dan Quill tuh hopeless romantic banget. Aduh itu Cupid. Wouldn't you tell me that you were making contact with Gamora? Iya sih Nebula. Because of this. Karena ini men. Saya momen yang kayak kan Gamora udah bareng gitu kan. Terus yang mereka datang ke planet yang pakai kulit yang daging. Orgosphere. Terus kayak the blue one, right? Beep. Terus go deep conversation with Gamora. I love you segala macem. And get to the point. Itu conversation-nya lumayan lama, nggak ada suaranya, nggak ada musiknya segala macam. Get to the point where I think we're having a moment here. You know what? Gak ada komedinya di sini. Itu genius tuh. Saya James Gunn bisa itu, makanya mainin perasaan banget aja. Gue kayak gue udah this is a moment again. And then of course a punchline that harusnya gue expect itu punchline-nya. Man, come on, everyone is there. Of course it's gonna be punchline like that. Semuanya denger, man. Iya. Damn, itu awkward banget.
kan Gamora di film ini tuh bukan Gamora yang lama lah, nggak ada waktu untuk romance dan and they keep it that way sampai akhir, kayak mereka nggak ada change of heart untuk kayak berubah jadi Gamora yang lama, although dia akhirnya kayak nge-appreciate dinamik keluarga Guardians yang ada. Iya. Itu menarik sih karakter Gamora, maksudnya kenapa dia di situ dia tidak berubah. Iya sih, buat gue yang kayak sepanjang film sebenarnya gue agak jadi kayak rindu dengan Gamora yang lama gitu, kayak please you're there right, you're there. Ternyata enggak. Ya itu menarik sih, karena ya mungkin Gamora tuh ya reminder sih, karena ya si Peter kan harus move on segala macem, harus accept as it is, as kita dia kekeluargaan dia yang ada aja gitu kan. Jadi ya itu sih menurut gue si konklusinya ya kenapa Gamora ada di situ. Dan dia ngelihat di luar gitu pas mereka pelukan tuh, di mana ada Warlock, come on get in, there you go. Ada Warlock. mega awkward banget sih ada Warlock. Terus si Gamora ngelihat dari luar pelukan itu, ya itu sih, I don't know, it's kind of like me watching them, it's like Oke, dia di momen itu udah kayak appreciate. Sebenarnya sejak Rocket bangun sih. Iya benar-benar Rocket bangun juga sih. Rocket bangun kayak dia mulai appreciate bond mereka. We go to few places di sini, langsung ke tempat. Gue lupa tadi yang barusan lu sebut itu, yang tempatnya namanya Orgosphere kalau nggak salah, yang kayak kulit gitu. Don't like that. Ada bulu-bulunya. Pas gue lihat itu kayak, man, this is such a James Gunn thing untuk masukin hal abstrak ini. Iya, itu apalagi kostumnya ya, apalagi kostum yang kayak si penjaganya. Kostum yang spacesuit mereka juga yang kayak warna-warni. Itu kayak film, maksudnya bukan yang kayak pakai CGI detail apa. It's just kayak apa ya, kayak tahun 70-an. Iya, makanya sci-fi parah sih, kayak film sci-fi dulu gitu, yang kayak 2001 A Space Odyssey, kayak Star Trek gitu. Iya, emang bisanya bikinnya gitu. Pakai kostum, bukan pakai CGI atau apa kan. But again, that's the weird thing. It just works. Like lu pas nonton itu lu stylistic choice. Lu nonton itu nggak kayak kok gini? Ya, dan ngomongin Counter Earth ya kan, itu adalah tempat hasil like the perfected place buatannya High Evolutionary. Berhasil membuat dari binatang-binatang yang liar menjadi binatang yang bukan binatang sih, itu essentially jadi kayak manusia kalau mereka evolusi dari binatang lain selain kera gitu. Tidak marah, rage lagi, tidak liar lagi, bisa mengendalikan emosi dan pikirannya segala macam. Is it though? Kenapa? Itu masih itu lebih kayak kota GTA dibanding Utopia kan. Tuh ada orang gebuk-gebukan, ada. Pada akhirnya amin. Ada orang jual-jualan barang. Dan again the looks, kita balik lagi ngomongin. Dude, that is so bizarre. Itu kalau di film lain, kalau bukan James kan kayaknya gue bakal kayak nggak nerima. Emang watching Planet of the Apes itu kayak itu kayak Planet of the Apes banget dulu. Gitu, yang dulu yang lalu kayak kostum segala macam. Kostumnya keren sih pada zaman itu. Tapi why now? Like, but it works. Gak tau ya, gue nggak ada merasa aneh segala macam pas nonton. Gue kayak karena mungkin emang style dan feel filmnya juga yang emang udah aneh, udah komedi juga. Ditambah lagi dengan musik yang lama-lama juga gitu kan, dan pas ngeliat momen seperti itu ya udah emang stylenya gitu. Terus mereka masuk. Sama Drax, gue mau ngomongin Drax. Boleh. Filmnya mungkin Drax favorit gue. Gue suka dinamiknya dia sama Mantis. Mereka udah punya dinamik kayak father daughter sejak yang kedua. Menurut gue ini menarik sih. Ini masuk ke dinamika maksudnya hubungan karakter. Walaupun dia kayak masih, he's still a big damn idiot kalau kata Nebula. True. Tapi menurut gue nggak se-jokey di yang kedua. Also mungkin karena Dave Bautista sekarang udah jauh lebih jago acting. mau nangis lah. Ada yang dia emosional, dia lebih banyak dimensi di sini karena dikasih lihat juga kayak sisi fatherly dia, sisi caring dia.
Oh my god, tuh scene yang di pesawatnya Revolutionary yang di kandang. Ya. Yang mereka lagi, yang si Nebula lagi kayak marah-marah, dan mereka baru masuk. Terus si Mantis kayak ngebelain, tapi kayak I don't appreciate this defense. I mean kalau ini exitnya Dave Bautista, like, yeah, he put on a nice one. Dan mungkin kita punya pendapat masing-masing ya. Dan itu menarik ya sih, kita bisa ngelihat hubungan setiap karakter tuh bisa beda-beda gitu kan. Kalau lu mungkin kayak ngeliat tadi father and daughter kan. Kalau gue ngeliat Drax sama Mantis sih sebenarnya, bukan hubungan mereka berdua, tapi kayak role mereka di sini lebih terlihat gitu bahwa you know they're the kind of people yang kayak ya emang have fun, terutama mereka tipe yang orang-orang itu feeling banget gitu. Yeah, they're hard, man. Yang the heart yang emang feeling, apalagi Mantis kekuatannya kan empati gitu ya. And literally her power gitu. Tapi kalau dibikin relate ya itu they're the type of people yang emang gitu. Terus you know kayak nggak tahu ya, moral support yang emang lebih, apalagi kayak ya terutama Mantis sih. Dan Drax juga gitu. Dan gue suka di saat mereka disatuin sama Nebula gitu, yang mereka mau nyelamatin, ya itu udah masuk pesawatnya kan. Mau nyelamatin Peter Quill, para Quill dicabut. Iya Peter udah kabur itu. What for? But again, it's fokusnya udah ke karakter-karakter ya. Dan itu gue suka di saat momen itu, karena Nebula yang kayak kaku, strict, lebih ke thinking yang kayak lu tuh harus tahu ngapain kayak gitu-gitu kan. Dari sini Mantis sama Drax yang itu dan itu dari sepanjang film ini gitu ya, Nebula tuh selalu marahin gitu, nggak mikir apa segala macem. But ya itu disitulah, dan ada momen yang Mantis emosinya keluar gitu, yang pas marahin Nebula. Gue lupa the exact word of it, but ya intinya itu lumayan deep sih gitu, yang untuk Nebula. Yang Mantis bilang kayak you're only looking at the faults of others to feel better. Yeah, exactly, man. Exactly. Itu. Like Mantis gonna attack your feeling, bro. Like, lu mungkin bisa menang ke logika dan kepintaran, but once she talks about feelings, oh damn. Terus itu gue kayak itu momen kayak diem. Kayak lagi di argumen tuh, fuck ya. Gitu. Dan itu saya seperti ke Drax yang bisa ituin anak kan, ke anak-anak yang lagi ketakutan, dia bisa bikin happy. Itu juga scene yang mau ngomong ke anak-anak kita Drax bisa bahasanya. Iya. What did you do that earlier? You never asked. You mean you never asked. Itu peran Drax dan Drax dan Mantis sih. Menurut gue sih itu sih, dan gue mau ngomong kayak di film ini bener-bener itu sih, some of the arguments, dialog mereka yang kayak itu bisa kena bukan ke siapa aja ya, tapi ke orang yang relate gitu sih. Maksud gue kayak misalnya lu di dalam sebuah grup atau family atau friendship, some of this character itu berbicara ke orang sih menurut gue. Ya kayak tadi lu exactly wordnya si Mantis ke Nebula itu, you know, buat orang yang gitu kan juga bisa merasa kan. It's pretty deep, psychologically deep stuff, you know. I mean I still think menurut gue filmnya masih it can be shorter menurut gue sih. Bisa lebih pendek ya. Komplain gue kayak itu doang sih ya. Komplain besar. Emang bisa lebih pendek sih. Jadi gue nggak usah kebelet pipis sampai banget. Beberapa dialog jokesnya ada dipendekin dikit, ada yang dipotong dikit, kayak bisa dikurangin waktunya. Dude, hallway fight. Hallway fight. No, the hallway fight. Itu keren banget sih. The best scene pas mereka berantem di hallway-nya itu yang mau masuk. Bro, sebelumnya dulu sih. Sebelumnya dulu yang mereka udah kayak, okay, that's it. It's done. Let's go. And then Rocket just, I'm done running. Anjir. And semuanya kayak udah men, kecuali Gamora gitu kan. Sorry ya, but that's some One Piece shit moment like there. Sorry ya, buat yang ngikutin One Piece itu kayak Luffy udah kayak semuanya udah kayak ketakutan, terus Luffy mau langsung aja lawan Kaido atau apa ya, semuanya oke. This for our captain, you know. Itu momen yang mirip menurut gue, si Rocket langsung jalan, semuanya ngikut slow motion. We got a slow motion walk at the highest level of feeling. I don't know, yang lu feel pas lagi nonton.
And then the fight ya, itu anjir itu keren banget, itu one take, maksudnya one shot style, sort of one shot style. Yeah, one shot style. It is digabung CGI. Ya iyalah. It's not actually one shot. Yeah, I know it's actually one shot. Tapi one shot it's a style, one shot scene. Dan dia nggak highlight semua kayak fighting style atau masing-masing. Itu yang keren sih. Satu-satu di shot. Of course we got the Rocket and Groot shot right there. Terus Rocket lompat. Itu Rocket rakun banget man. Sama Groot. Yeah. That shot dan dia pindah-pindah segala macam, tapi itu satu persatu. Peter Quill punching in the balls. Iya. Ngasih bom itu kan. Oh shit, okay. We don't need to see that. Oh Nebula kontorsionis. Gila. Udah hancur segala macem. Terus kayak siapa yang kayak first person Groot ya? Yang kayak first person shot. Oh iya, tangannya Groot. Perspektif mereka. Iya. Tangannya Groot ya. Iya, terus ada roket. Gila sih, itu gue pas nonton kayak jangan kedip gitu, don't blink. Gue ngomong diri sendiri. Bro, see this. Ada lagi momen memorable scene buat lo? Buat gue ya? Iya, buat lo. Pasti gue masuk markas High Evolutionary. Nah. Fuck! Bener! Untung gak lupa. Yes! Jadi pas si Groot dan Peter masuk ke tempatnya si High Evolutionary, terus dia kayak lagi sibuk. Mungkin lagi sok sibuk sih. momen itu meme banget sih, itu bisa di meme, bisa relate. Kayak misalnya lu lagi main game, you know, terus ada gangguan, ada ajakan apa. When you're online, you cannot pause kalau online. When your mom's calling but you're on the middle of a game. When you are at the weekend and your boss asks you for a meeting. Itu dia. Banyak banget kan. Itu meme template man. Itu meme banget man. Lu tahu sini itu si High Evolutionary guys lagi gitu kan, lagi ketik-ketik. One moment please. Terus si Peter tuh kesel banget kayak, bro I don't have time. Si High Evolutionary lagi apa? Ngasih tahu his evil plan. Peter kayak gitu kan. Peter I don't care. Terus mungkin lu kayak gara-gara gak disuka sama ibu lu atau apa, lu di abandon kan segala macem. We know. We know. Itu gue mau ngomongin scene yang salah bro. Saya Evolutionary udah dikalahin lah. KO, terus tiba-tiba mukanya kayak ada yang lepas gitu kan. Ternyata itu topeng buka sama Gamora. Yo, that face. That is PG-13 man. Oh my god. I mean, iya men, Sika udah dicabik-cabik sama Rocket. It's 80s PG-13 man. Itu kayak scene di Robocop yang ditembakin itu man. Iya. Kayak that gory. But kinda needed though. Which kalau di sini dia bilang dia udah hidup kayak ratusan tahun gitu ya. Aku nggak tahu deh. Jadi ngomongin kayak for hundreds of years atau apa? Make sense sih. Dia udah bisa research batch 89. Cause kalau di komik he's human. Oh dia manusia ya. Kalau di komik. Bisa jadi mungkin nggak. Nah, tapi dia bilang kan pas dia ngomong ke Quill kayak I visited your world, berarti kayak dia bukan manusia. Maybe he lie. Iya bisa jadi. He's ashamed of being an earthling. He hates. Dia benci kalau dia manusia. Iya. Kayak dia harus evolusi. Your literature and art is some of the finest in the universe. Wow, that was spot on. Although gue suka conclusionnya sih, kayak mereka kelihatannya di akhir film ini setiap karakter udah bisa move on. Kayak maju ke depan. Kayak Rocket, kayak Quill akhirnya berani balik ke bumi untuk ketemu masa lalu yang dia kabur. Iya man. Dan menariknya itu ternyata di film sebelumnya itu udah di-mention. Di film kedua gue nonton lagi. Iya, Gamora tuh udah mention sebenarnya. Gamora sempat mention lu nggak balik ke bumi gitu karena lu takut segala macam atau apa. Makanya lu selalu nyari di luar gitu. Iya. Drax, we know he's a dad man. He's come on. His whole existence itu dad joke man. Iya, tapi maksudnya dia bukan
dia kan destroyer segala macam, tapi dia dulunya tuh family man yang kehilangan family-nya. Gitu, dan di sini ya dia bisa ngasih lihat sisi itu gitu di akhir. Terus di akhir Drax kenapa sih? Ntar gue lupa. Nggak, dia kan disuruh, dia bareng Nebula di Nowhere. Sekarang dia pisah sama Mantis. Mantis kan selalu juga kayak Mantis pergi lagi kan. Mau journey sendiri. Needs freedom sih, itu yang gue suka dari journey of self discovery. Iya, karena dia sepanjang hidupnya sama ego, sama itu kan. Sama ego terus sama Guardians. Iya, I like that. Ikutin terus. Free spirited soul asik ya. Ya. Sama Rocket akhirnya setelah dari film-film lalu berantem lu sama Quill. His best friend. He's finally the captain now. Yeah. He's actually the captain. Of course. From his best friend. Yeah. Ya itu kesimpulan itu yang gue suka, men. Kalau di film tuh karakter tuh needs a conclusion, and I can move on. At least filmnya konklusif di development karakternya sih. Iya makanya itu. Ada Kraglin, kita belum mention sih Kraglin dan Cosmo. Kraglin iya kan, dia ada momen yang ada Yondu bentar. Iya. Hearts. Into your heart, boy. Nyerusnya Yondu, let's go. Gila, nanti karakter developmentnya coba berantem sama anjing satu film. Oh, the end. How about the end? I love you guys. Oh, I get it. Immediately. What does that mean? Karena karakter lain gak kaget. Itu artinya kita akhirnya ngerti. Iya, kita bahasa ngerti Groot, man. Bahasa Groot. Nah. Fuck. Gue disitu kayak, awalnya kayak, dia ngomong. Wait, semuanya gak ada yang kaget. Terus lagi fade out gitu. Iya. Damn it. Akhirnya denger. Iya. Ya, honest, kalau ini film Guardians terakhir, I'm okay with that. Walaupun, there's no way it's gonna be the last. It's made so much money. Ya, tapi ya paling cameo dikit sih. Dan kita sort of lihat kayak the next generation karena ada Morlock, ada like you gotta know Rocket. Mungkin Chris Pratt atau siapa namanya? Ya Star-Lord not as big as Captain America atau Iron Man. Ya Drax juga. But they've been doing this long enough. For a while, mereka udah cukup selama itu, man. Gitu. Jadi kayak kadang gue sebenarnya lupa juga bahwa mereka udah selama itu juga gitu. Karena terlalu on the side dibanding Avengers segala macam. Mereka udah selama itu, men. Jadi one of the OG. Ya itu dia teman-teman, gue udah gak tau lagi, udah agak buntu nih mau apa lagi. Let us know aja buat yang nonton, kita missing apa, kita kelewatan apa, silakan komen aja di bawah. Ya kan, silakan bahas di bawah, mention and everything. Menurut kalian bagaimana Guardians of the Galaxy Volume 3 ini, apa yang stood out di film ini, apa yang paling memorable, apa yang paling berkesan segala macem. What makes this good? Is it the best trilogy? Franchise, superhero, Marvel, could be, but tapi paling kena sih emosi segala macem. Ada ciri khas sendiri James Gunn, you done it, move to DC, we'll see, itu dia. We'll see. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and everything. Dan terima kasih sudah nonton. See you in the next video, see you in the next Kiki Talk. Apa sih film selanjutnya? I don't know, Flash mungkin. Flash. Iya benar. Worried. Looks cool. Oke. Kecuali lo mau ngomongin Barbie atau Oppenheimer. Iya, Flash. Nah, bisa juga sih, kita bisa ngomongin. Let us know aja guys, kalian pengen kita ngomongin film apa, ini kita tonton. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye.